Oke, murid privat Om tersayang ya, anak kelas 10, Razan dan Kemas ya. Di sini privat itu betul-betul Om dapat perhatian ya. Jadi diusahakan ya, Om sangat mengusahakan banget ya ulangan-ulangan kalian harian. Ulangan-ulangan harian kalian ini nanti mendapatkan minimal 9 begitu ya. Biar kalian nanti rankingnya naik. Oke, Om akan menerangkan tentang usaha ya. Jadi di Ismanda itu Rajan sudah mempelajari pertama yaitu tentang grafik ya. Kamu ingat pokoknya kalau seandainya ada grafik F terhadap S ya, grafik F terhadap S ya, kamu tahu kan kalau usaha itu W itu sama dengan gaya dikali perpindahan ya kan. Ini simple rumusnya, ya kan? Nah, di sini satuannya Joule dan F-nya Newton, sedangkan S ini ada perpindahan, ya. Jadi kalau seandainya sekarang ada grafik, ya grafik tersebut F terhadap S, jadi langsung saja di situ besar usahanya adalah luas yang di atas sumbu X itu positif dikurangi yang di bawah sumbu X. Insya Allah nanti kita latihan ya. Pada pertemuan besok ya. Nah, di sini Om akan menerangkan tapi sebelumnya Om mengingatkan dulu ya tentang integral. Awas ya, integral Om ulang lagi di sini. Kalau seandainya F-nya dalam bentuk fungsi ya, dan S-nya ini menjadi menjadi batas bawah dan batas atas ya daripada fungsi gayanya ya, integral daripada F batas atas dan batas bawah ya. Apa sebabnya menggunakan integral ya? Di sini terutama sekali Razan ya, karena di Semansa itu dia belajar usaha hanya di Semanda saja. Ini kalau misalnya sekarang namanya integral itu digunakan untuk menghitung grafik ya, grafik di dalam diagram Kartesius. Jadi kalau misalnya grafiknya misalnya ya seperti ini grafiknya. Nah, seperti ini, dan ini batasnya misalnya dari 0 sampai 5 misalnya gitu ya. Nah, ini adalah sebuah fungsi. Ini fungsi ini. Ya, fungsi gaya ya, fungsi F. Ya, dan ini merupakan fungsi linear. Misalnya fungsinya itu misalnya ini ya. Misalnya fungsinya itu adalah 5x. Ya, 5x. Kita akan buktikan bahwa integral ini adalah untuk menghitung grafik di dalam diagram Kartesius. Ini misalnya grafik 5f sama dengan 5x, sedangkan S-nya atau perpindahannya itu dari 0, S1-nya 0 sampai S2-nya sama dengan 5. Nah, secara secara menghitung luas ya, dalam hal ini karena bentuk grafik ini mudah, dia lurus, jadi kamu bisa menghitung secara biasa ya, dengan cara biasa ya. Kita bisa menghitung ini adalah misalnya ini di sini, berarti otomatis kalau ini 5 berarti ininya 25 ya. Y sama dengan F sama dengan 5x, dimana X-nya ini ya, X-nya ini mewakili daripada jaraknya. Ya, kalau misalnya sekarang kita masukkan X-nya sama dengan 5, berarti otomatis F-nya sama dengan 25. Nah, kita sekarang akan membuktikan apakah betul penggunaan integral di situ bisa pula digunakan untuk menghitung luas. Bisa, ya. Bisa, oke. Nah, di sini Rajan harus ingat ya. Ini W kan sama dengan integral, karena F-nya dalam bentuk fungsi yaitu 5x, ya, integral daripada 5x. Awas, kalau integral itu harus ada dx-nya, ya kan? Batasnya tulis oleh kamu 0 sampai dengan 5. Ketentuan integral kamu harus ingat. X ini dia pangkat 1 tambahin 1 jadi sama dengan 2, ya kan? Berarti 5 per, dia ditaruh di bawah sini jadi penyebut dan juga pada pangkatnya. Jadi pangkatnya 1 ditambahin 2, ditaruh di bawah 2-nya dan juga otomatis di pangkatnya. Pangkatnya menjadi 2. Itu adalah aturan dalam integral. Lalu kamu masukkan di sini batasnya.
Karena ini sudah diintegralkan, tandanya harus menjadi seperti ini. Rajan harus belajar ini, ya. Awas ya, karena di sekolah memang mungkin tidak dibahas secara mendalam. Karena ini sebetulnya pelajaran matematika kelas 12 nanti. Ya, berarti ini 0,5. Om sudah menerangkan kalau ada batas bawah dan batas atas, ini artinya apa? Ya, artinya ya, untuk X nilainya 5 masukkan ke sini dikurangi untuk X masukkan 0 di sini. Kalau kita masukkan 0 itu sama dengan 0 kan ininya, ya udah berarti ini W-nya itu sama dengan 5/2 kali 5 kuadrat. Ya kan? Berarti di sini 25 kali 2,5 atau di sini 5 pangkat 3 125 dibagi 2. Sama dengan ya 62,5 ya Joule. Nah, sekarang lihat kalau kita menghitung secara biasa di sini ini adalah bentuk segitiga siku-siku. Kamu tahu luas segitiga siku itu setengah alas kali tinggi. Ya udah berarti setengah kali 5 tingginya 25. Setengah kali 125 dibagi 2 62,5 Joule. Itu ya mengenai penjelasan tentang integral. Oke, Rajan ingat pelajari ya. Di sini sekali lagi Om akan mematangkan integral kamu. Misalnya berapakah Om integral misalnya X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 3. Awas, Rajan harus lancar ya. Di sini ini gampang integral itu sebetulnya. Ini pangkat 2. Ini koefisiennya 1 kan? Berarti pangkat 2 tambahin 1 3, berarti sepertiga. Sepertiga pangkatnya juga ditambahin 1 ya. 2 tambah 1 berarti 3. Nah, yang ini sekarang 5, X-nya pangkat 1 tambahin 1 berarti 2 kan? Jadi 5/2. Pangkatnya juga sama menjadi 2. Sedangkan untuk konstanta seperti ini langsung aja tambahin X. Ya. Nah, di sini batasnya misalnya 1 ini 3 misalnya ya. Nah, kamu langsung bikin batasnya seperti ini. Ya. Oke, X sama dengan 3 dimasukkan ke fungsi ini maksudnya ya. Dikurangi X sama dengan 1 masukkan ke fungsi ini. Jadi di sini kita cari satu-satu. Ya, untuk F3 untuk X sama dengan 3. X sama dengan 3 kamu masukkan menjadi sepertiga 3 pangkat 3 27/3 9. Langsung di bawah deh Om tulis ya. Nah, ini 2,5 X kuadrat. X kuadrat 3 kuadrat 9. 9 kali 5 45/2. 45/2 itu sama dengan min 22,5. Ya, dikurangi 3 kali 3 dikurangi 9. Ya, dikurangi 9. Ini berarti coret kan? Nah, dicoret. Oke. Lalu dikurangi berarti ini isinya itu negatif ya, min 22,5. Itu untuk X sama dengan 3. X sama dengan 1-nya kamu masukkan. Awas. Ya, Om ngasih tahu di sini, Rajan kalau jago integral ini insya Allah ya teman-teman lain yang kamu yang mempelajari fisika ini, karena guru fisika kamu nggak mungkin sekarang mendalami, maksudnya menerangkan secara gamblang tentang integral ya. Jadi kalau Rajan bisa, insya Allah ya kamu bisa mengalahkan teman-teman kamu yang pasti bingung dia kalau fungsinya dalam bentuk kuadrat gini ya. Jadi Om minta Rajan pelajari ya sampai lancar ya. Pokoknya ingat kalau misalkan berpangkat seperti ini, pangkatnya tambahin 1 dan dia menjadi penyebut di bawah ya. Pangkatnya tambahin 1 tetap ya. Jadi ini kan tambah 1 sepertiga X pangkat 3. Ini juga sama 5/2 karena X-nya menjadi tadinya pangkat 1 ditambah 1 jadi pangkat 2. Nah, sekarang kita masukkan X sama dengan 1 ke fungsi ini ya yang sudah diintegralkan. Berarti di sini tanda panah sepertiga 1 pangkat 3 1 dikurangi 5/2. 1 kuadrat juga 1 ya, dikurangi 3 kali 1 3 berarti kan. Oke, di sini awas nih Rajan. Kalau misalnya sekarang di sini penyebutnya ya, penyebutnya beda. Ya, 3 sama 2 kita jadikan 6.
Ya. Awas, kita jadikan 6 berarti sepertiga, jadi bawahnya jadi 6 berarti dikali 2 kan? Ya kan? Berarti atasnya dikali 2. Ini menjadi 2/6. Ya, 5/2. 2-nya jadi 6 kali 3. Atasnya juga kali 3. Min 15/6. Sama, 3 juga sama. Dikalikan 6/6. Karena di bawahnya harus per 6 dia. Berarti 18/6. Nah, 2 dikurangi 15 dikurangi 18 itu sama dengan ini min 13 ya. Berarti min 13 min 18. Min berarti minnya dijumlahin ya. Min 13 min 18 min 31/6. Nah, ini X1-nya. Tadi ketentuannya X3 dikurangi X1 ya. Jadi X3-nya sama dengan min 22,5. Lalu ininya X1-nya sama dengan batas bawahnya, batas atas dikurangi batas bawah, awas. Ya kan? Nah, kita tinggal masukkan ke rumus. Jadi W-nya itu sama dengan min 22,5 dikurangi ini min lagi. Berarti min jadi plus dia. 31/6. Ya. Oke, 31/6 itu sama dengan 51/6. Ya, ini angkanya kurang bagus ya. Ya udah, hasilnya ini gampang dimasukkan ke kalkulator. Min 22,5 dikurangi ditambah jadinya kan. Min jadi ditambah. Ya kan? Ditambah 1/6. Ya. 1/6. Oke, ya. Jadi di sini 22,5 itu kalau dikurangi 5 aja 17,5. Min 17,5 dikurangi 1/6. Ya kan? Ditambah 1/6 maksud Om. Ya kan? Oke. Ini kalau ditambah 5 aja berarti ini kan 1/6-nya belum, berarti ditambah 1/6. Nah, ini kan setengah. Ya. Min 17 1/2. 1/2 itu 3/6. Ya. 3/6 berarti ini isinya ditambah 1/6. Isinya itu berarti min 17. 3/6 ditambah 1/6 berarti min 17 2/6. Ya. Mudah-mudahan Rajan paham ya. Oke, Kak, nanti diulang lagi di rumah. Ini video dibuka lagi sama Rajan, lalu kerjakan ya. Apakah betul sama hasilnya seperti itu? Ya. Begitu Om ngasih tahu sama caranya sama Rajan bagaimana sekarang cara seorang calon juara itu seperti itu. Jadi kalau misalkan dalam fisika jangan hanya diperhatikan saja, Om ngerti gitu kan. Ini diulang. Ya dikerjakan sendiri, nanti disamakan dengan jawaban yang benarnya dari Om. Jadi usahanya ini bernilai negatif dia, ya. Oke. Nah, selanjutnya itu masalah integral ya. Rajan harus paham. Oke, sekarang Om mau menerangkan usaha yang ada pada balok miring. Atau pertama, nih balok ini dulu tapi di sini lantainya ini dia kasar anak-anak ya. Ya, kasar. Di sini kalau kasar berarti dia ada F gesekan yang arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Ini FG. Nah, F gesekan ini Rajan baru tahu ya. Jadi F gesekan itu adalah gaya yang bekerja pada alas yang kasar. Ya, kamu bisa merasakan sendiri kalau seandainya sekarang kamu meletakkan ya sesuatu benda, katakanlah kotak ya di lantai yang kasar, kamu tarik itu kan terasa berat. Apa sebabnya? Itu karena ada gaya gesekan antara kotak tersebut dengan lantai yang kasar. Beda lagi kalau kamu meletakkan itu misalkan di atas lantai es. Ya, seperti ada tempat itu buat dansa di yang lantainya lantai es itu kan, itu licin banget kan. Jadi kalau misalkan kamu meletakkan barang di situ walaupun berat, kamu dorong itu nanti ngegelayer, begitu kan? Nah, itu menandakan bahwa gaya geseknya kecil kalau licin itu ya. Beda lagi dengan
kalau lantainya kasar. Nah, Om sekarang akan menerangkan tentang gaya gesek. Nah, gaya gesek ini, F gesek, rumusnya kamu harus tahu di sini, yaitu koefisien gesekan kinetik dikali gaya normal. Ya. Oke, Rajan harus paham di sini. Awas. Ini fisika, nanti kamu akan belajar tentang masalah gaya Newton. Jadi di sini kamu harus bisa menempatkan gaya-gaya dan arahnya. Kamu tahu bahwa jika suatu benda bermasa M diletakkan di atas lantai seperti ini, maka akan terjadi gaya beratnya sendiri yang arahnya ke bawah, W, di mana W ini rumusnya M kali G. Ya kan? Sebagai reaksi dari gaya berat benda ini, maka ada gaya normal. Gaya normal yang arahnya ke atas. Ya. Nah, ini gaya normal. Ya, namanya gaya normal. Gaya yang selalu tegak lurus ya pada bidang permukaan. Nah, di sini kamu tahu ya, karena ini benda, ya benda ini tidak bergerak ke atas atau ke bawah, jadi otomatis di sini ya N atau gaya normalnya itu sama dengan M kali G. N sama dengan W. Ya, udah jelas, tidak ada gaya yang lain lagi ya, kecuali nanti ini gayanya miring. Ada gaya tarik miring. Itu diuraikan lagi oleh kamu. Ya. Oke, itu nanti sama Om akan diberikan soalnya seperti itu. Jadi betul-betul Om minta Rajan paham betul usaha ini ya. Ini soalnya guru kamu dari Semanda ini sepertinya memperdalam masalah usaha dulu sebelum masuk ke energi ya. Dan kamu juga harus tahu, usaha itu adalah perubahan energi kinetik atau perubahan energi potensial. Tapi sebelumnya Om akan menjelaskan tentang ini dulu. Jadi sekali lagi, F gesekan itu adalah koefisien gesekan kinetik dikalikan gaya normal. Ini harus dihafal oleh kamu. Ya. Untuk kasus seperti ini, N itu pasti sama dengan Mg. Jadi di sini berarti Fg-nya, F gesekannya, N-nya diganti oleh Mg. Ya kan? Mu K dikali M dikali G. Begitu, ya. Oke. Sekarang Om tambahkan di sini apa-apa yang diketahui dalam soal ini. Misalnya di sini masanya 10 kg diketahui ya, massa balok ini 10 kg. Mu K-nya, koefisien A gesekan kinetisnya itu sama dengan 0,2 misalnya ya. G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Balok ini ditarik oleh sebuah gaya F yang besarnya 30 Newton. Ya. Akan tetapi karena bidang kasar, maka dia mempunyai gaya gesek yang arahnya sudah pasti ya, dia berlawanan arah dengan gaya yang akan menarik benda ini sehingga benda ini nanti berpindah ke kanan. Jadi otomatis gaya arahnya ke kiri, selalu menentang. Ya, selalu menentang arah benda, arah gerak benda. Ya, gaya gesekan itu. Oke. Nah, berarti di sini nanti ditanyakan oleh guru kamu dalam soal-soal ini, tentukanlah gaya-gaya yang dilakukan. Pertama, gaya yang dilakukan oleh gaya gesek, usaha kata sorry ya. Dan lalu ini benda bergerak atau berpindah sejauh misalnya 10 meter. Ya. Tentukanlah usaha yang dilakukan pertama oleh F ini yang 30 Newton, dan lalu juga oleh N dan W, ya kan? Dan lalu FG. Nah, Om ngasih tahu di sini, kalau misalkan ini tegak lurus terhadap perpindahannya, udah pasti usaha yang dilakukan oleh N dan W ini sama dengan 0. Apa sebabnya? Oke. Aslinya usaha itu kan F dikali cos theta. Nah, ini dari sini ke sini itu 90 derajat. Ya kan? Dan kamu tahu cos 90 derajat sama dengan 0. Jadi W kali cos 0 karena dia bergeraknya ke sana, jadi kan otomatis dia sudutnya 90 derajat. Begitupun dengan N 90 derajat sama. Ya. Cos 90 derajat sama dengan 0. Ya. Oke, jadi di sini
Kalau seandainya soalnya tentukanlah usaha-usaha yang dilakukan oleh gaya N. Tentukan W oleh gaya normal di sini. Ini langsung aja dijawab. WN, usaha yang dilakukan gaya normal sama dengan, ya kan? N atau MG, karena N sama dengan MG di sini, M kali G kali cos 90 derajat. Karena cos 90 derajatnya 0, berarti berapapun ini harganya 0. Ya. Ini 10, ini 10. Ini 0. 100 kali 0 sama dengan 0. Begitupun kalau ditanyakan usaha yang dilakukan oleh W. Ya, W juga sama. Usaha yang dilakukan oleh gaya berat atau WW itu sama dengan M kali G kali cos 90 derajat, sama. 10 kali 10 kali 0. 0. Nah, usaha yang dilakukan FG langsung saja di sini. Om ngasih tahu sama kamu. Kalau arah gerak benda ke kanan, berarti untuk gaya yang berlawanan dengan arah gerak benda itu pasti min nilainya. Jadi tidak usah menggunakan sudut di sini. Walaupun kenyataannya ini sebetulnya 180 derajat. Cos ya, cos 180 derajat sama dengan min 1. Oke, langsung aja Om yang akan mengajari kamu yang lebih mudah. Berarti di sini WFG oleh gesekan ini sama dengan langsung aja min. Ya. Kita tahu tadi FG itu mu K, awas. Ini apalin ya, mu K kali N, di mana N-nya M kali G, ya. Oke, berarti min masanya 10, G-nya 10, mu K-nya 0,2. Ini berarti sama dengan min 100 kali 0,2. Berarti min 20 Joule. Dan sekarang satu lagi di sini. Oh, nanti dulu. Sorry. Ini ini baru ininya ya, besar gayanya. Ini dikalikan, maaf. Dikalikan 10 meter ya. Dikalikan 10 meter. Ini juga sama yang di atas dikalikan 10 meter. Tapi karena ininya 0 ya udah dikalikan berapapun juga berarti dia 0 ya. Oke. Usaha yang dilakukan oleh gesekan yaitu min 20 dikali 10. Sorry, ininya belum ya. Min 20 Newton dikali 10 meter. Berarti ini min 200 Joule. Sedangkan usaha yang dilakukan, nah ini yang paling besar. Ya, nilainya karena dia gerakan bendanya searah dengan gaya dia berarti positif. Langsung saja WF-nya, usaha yang dilakukan oleh F yang nomor 4, yang nomor D, ya berarti 30 dikali 10 sama dengan 300 Joule. Sehingga usaha totalnya, kalau ditanyakan usaha total, W totalnya itu sama dengan jumlah dari ini semua. Berarti 300 dikurangin 200 Joule sama dengan 100 Joule. Ya. Mudah-mudahan di sini terutama Rajan ya. Karena Kemas SMA 1 Om nggak tahu ya apakah nanti ditambahin usaha atau tidak ya. SMA 1 udah langsung ke energi ya, energi. Oke. Nah, Rajan sedikit-sedikit aja ya di sini. Yang jelas di sini hal baru yang Rajan harus pahami, pelajari, yaitu ini cara mengintegralkan harus paham ya. Itu satu ya. Rajan pokoknya fisikanya ulangannya harus dapat 10 nanti ya, oke? Oke, biar mama seneng, biar ayah kamu seneng ya. Rajan berarti itu menandakan bahwa Rajan betul-betul pengen menguasai setiap pelajaran yang ada di sekolahmu ya. Terus yang nomor 2 ini ya, Rajan harus ingat bahwa F gesekan itu adalah mu K, koefisien gesekan kinetis. Sebab ada juga nanti koefisien gesekan statis. Ya, ini mu K kinetis. Ya, dikalikan N gaya normal. Ya, dimana gaya normal ini arahnya selalu ya tegak lurus ke bidang datar. Bidang datarnya. Ya, selalu begitu. Ya, oke. Nanti kita akan belajar bagaimana menentukan usaha pada bidang miring. Jadi begini.
Nah, ini bendanya berarti taruhnya seperti ini, Rajan. Nah, seperti itu ya. Berarti ini ada sudutnya. Nah, jadi otomatis di sini Rajan juga Om ingatkan, awas harus hafal trigonometri. Ya, trigonometri. Om ingetin di sini 0 derajat. Lalu di sini 30 derajat. Lalu 37-nya dikeluarin deh sama Om. Om akan memberikan cara yang gampang. Ini 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Ini sin, ini cos. Ya. Kalau sin 0 derajat sama dengan setengah akar 0. Akar 0, 0 kali setengah, jadi 0 ini sama dengan 0. Ini setengah akar 1. Akar 1 1, berarti ini setengah. Jadi sin 30 derajat setengah. Nah, kalau 37 itu keluar dari ketentuan Om ya. Maksud Om, awas, ini di sini ada 53 juga. Di sini 53 derajat. Ini pasangannya dengan ini. Maksud Om apa sebabnya dipisahkan? Karena Om akan memberikan cara yang paling baik buat kamu agar kamu mudah ngapalinnya. Setengah akar 0, setengah akar 1, ini setengah akar 2. Setengah akar 3. Ini setengah akar 4. Akar 4 Rajan tahu 2 kali setengah berarti 1. Ya kan? Ini setengah akar 3 tetap setengah akar 3. Setengah akar 2 juga sama. Setengah akar 1 itu akar 1-nya setengah. Jadi sin 0 derajat 0. Sin 30 derajat setengah. Sin 45 derajat setengah akar 2. Sin 60 derajat setengah akar 3. Sin 90 derajat 1. Nah, kalau cos dibalikin dari sini sampai sini. Jadi dibalikin ya. Ya, dibalikin. Berarti ini setengah akar 4 atau sama dengan 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah akar 1, setengah akar 0 atau 0. Ini setengah akar 2 tetap, ini setengah akar 3. Awas, Rajan harus hafalin ini ya. Oke. Nah, kalau 37 dengan 53 untuk sin ini yang 37 ya, Om pisahin. Sin. Kalau 37 ini sama dengan 0,6. Kalau 53-nya 0,8. Kalau cos dibalik cos. Cos 37 0,8. Cos 53 0,6, dibalikin ditukar. Ya. Oke. Dan yang paling penting ini kamu hafalin. Ya, ini karena pasti akan keluar nanti di usaha terutama ya. Rajan jangan rugi, ini nanti dipakai dalam berbagai macam hitungan ya. Oke, jadi kamu harus hafal tentang ini. Nanti akan Om tambahin tangan. Tangan ini adalah perbandingan antara sin dengan cos. Oke, mungkin segitu dulu ya. Jadi hal baru yang Rajan ketahui di sini, nanti biar Om lanjutkan hari Senin, yaitu F gesekan ya. F gesekan itu adalah kalau permukaannya kasar, dimana rumusnya itu mu K, ini bacanya mu K ya, koefisien gesekan kinetis dikalikan gaya normal N. Gaya normal itu adalah gaya yang ada pada benda dan tegak lurus pada bidang tempat cicingnya, maksudnya bidang datarnya selalu tegak lurus arahnya ya. Nah, itu hal yang baru ya buat kamu. Dan juga ini adalah hal yang Om ikutin di sekolah. Apa sebabnya? Di sekolah ini gaya-gayanya tidak langsung dijumlahin. Ya, karena di situ ditanyakan usaha yang dilakukan oleh tiap-tiap gaya tersebut. Begitu caranya ya. Oke, di sini gaya yang dilakukan normal ini karena 90 derajat ya terhadap perpindahannya, berarti otomatis cosnya 90 derajat. Kamu tahu cos 90 derajat 0 tuh, lihat. Ya, cos 90 derajat 0. Berarti berapapun besarnya gaya normal dan gaya beratnya itu tidak pengaruh. Usahanya sama dengan 0, ya. Oke ya anak-anakku sekalian, terutama murid privat Om ya, terutama Rajan di sini dan juga Kemas ya, harus juga mempelajari ya, karena ini tetap nanti hubungannya dengan energi ya. Nanti Rajan akan belajar bahwa W ini sama dengan perubahan energi kinetik. Energi kinetik itu rumusnya setengah MP kuadrat. Ya, karena perubahan berarti ini V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Atau W ini sama dengan perubahan energi potensial.
H2 dikurangi H1 ya. Jadi usaha ini adalah perubahan energi kinetik akhir dikurangi kinetik awal. Ya, karena setengah M-nya sama di sini, makanya dikeluarin oleh Ohm. Ya, kalian harus tahu rumus EK ini sama dengan setengah MP kuadrat. Sedangkan EP atau energi potensial ini sama dengan M kali G kali H. Ya, Rajan harus hafalin dulu ini biar nanti gampang. Ya, awas. Udah les di Ohm, kamu harus lebih rajin. Kalau tidak, malahan nanti Rajan katakanlah kalau maju juga paling sedikit begitu ya. Tapi insya Allah kalau dibarengin oleh Rajan yang semakin rajin, misalkan ada PR dari Om dikerjain, itu maksudnya agar kamu cepat paham pada materi yang Om terangkan ya. Oke, mungkin segitu dulu ya, mudah-mudahan ada gunanya terutama untuk murid private Om sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.